Materi selanjutnya yaitu sistem indera. Pada materi sistem indera, kita akan membahas mengenai 5 materi, yaitu ada indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, indera pengecap, dan indera peraba. Simak penjelasannya. Seperti yang kalian ketahui, pada gambar sistem indera terdiri dari 5 bagian. Indera penglihatan yaitu mata, indera pendengaran yaitu telinga, selanjutnya indera pembau yaitu hidung, indera perasa yaitu lidah, dan yang terakhir indera peraba yaitu kulit. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai indera penglihatan yaitu mata. Mata merupakan organ yang peka terhadap rangsangan berupa cahaya. Mata disusun oleh struktur-struktur tertentu yang terdiri dari 3 bagian yaitu otot mata, kelopak mata, dan bola mata. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari otot mata. Fungsi otot mata untuk melekatkan dan menjaga letak mata pada tengkorak wajah. Kemudian fungsinya juga untuk menggerakkan bola mata dan kelopak mata. Bagian yang kedua dari mata yaitu kelopak mata. Fungsi kelopak mata untuk melindungi mata dari gangguan atau kotoran seperti debu. Bagian mata yang ketiga yaitu bola mata. Bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan keras sklera, terdapat kornea yang merupakan lapisan jernih dan transparan. Yang kedua, lapisan selaput pembuluh darah, yaitu koroid. Lapisan tengah mata berisi banyak pembuluh darah yang berperan dalam memberi nutrisi dan oksigen pada mata. Kemudian lapisan yang ketiga, lapisan selaput jala yaitu retina. Lapisan paling dalam mata yang banyak mengandung ujung-ujung saraf mata yang berperan sebagai fotoreseptor. Selanjutnya kita membahas mengenai bagian luar mata. Bagian luar mata terdiri dari alis mata, bulu mata, kelenjar air mata, dan kelopak mata. Fungsi alis mata untuk menahan keringat yang mengalir dari atas dahi agar keringat tidak masuk ke dalam mata. Selanjutnya, fungsi bulu mata untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata dan mencegah masuknya objek kecil dalam mata, seperti debu, kotoran, maupun pasir. Selanjutnya, kelenjar air mata. Fungsi kelenjar air mata menghasilkan air mata. Selain itu, air mata berfungsi untuk membersihkan debu serta membunuh beragam bibit penyakit di dalam mata. Kelopak mata untuk menutup dan membuka mata, melindungi dan menjaga masuknya benda asing dari luar mata seperti debu, pasir, asap, dan serpihan lainnya. Kemudian kita membahas bagian dalam mata yang terdiri dari aqueous humor, bintik kuning, iris, kornea, lensa, koroid, otot mata, pupil, retina, saraf optik, sklera, dan vitreous humor. Bagian dalam mata yang pertama itu ada aqueous humor. Bagian mata yang berupa cairan seperti plasma, fungsinya sebagai struktur pendukung lensa. Kemudian bintik kuning, bagian mata yang tidak sensitif terhadap cahaya. Selanjutnya ada iris, fungsinya mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna pada mata. Dan kornea, mata bagian dalam yang letaknya berada di lapisan paling luar. Fungsinya melindungi mata dari benda-benda asing
serta melakukan refraksi di lensa mata. Fungsi lensa membentuk sebuah gambar yang selanjutnya akan diteruskan dan diterima oleh retina. Fungsi koroid menyuplai oksigen dan nutrisi pada bagian-bagian mata lain, khususnya pada retina. Otot mata fungsinya untuk membantu kerja lensa mata untuk membuat lensa mencembung atau memipih yang dikenal sebagai daya akomodasi mata. Kemudian pupil fungsinya mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Fungsi retina berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk mata lalu diubah menjadi sinyal saraf. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi bayangan benda yang diterima oleh retina menuju ke otak. Sklera fungsinya untuk melindungi struktur mata dan mempertahankan bentuk mata. Dan yang terakhir, vitreous humor memiliki bentuk berupa gel yang berfungsi untuk mengisi ruang antara bagian lensa dan retina. Proses melihat benda pada mata yang dimulai dari objek nyata atau benda memantulkan gelombang cahaya ke arah mata. Selanjutnya, gelombang cahaya masuk melalui kornea dan pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk. Kemudian, gelombang cahaya difokuskan oleh lensa ke titik fokus di bintik kuning. Bintik kuning merupakan bagian pada retina. Bayangan benda terbentuk jelas pada retina. Saraf mata mengirimkan informasi bayangan ke otak untuk diterjemahkan. Dan selanjutnya otak menerjemahkan bayang mata bisa melihat. Selanjutnya indera pendengaran yaitu telinga. Telinga merupakan organ yang memiliki reseptor khusus yang peka dan dapat menerima rangsangan berupa bunyi. Struktur telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Struktur telinga terdiri dari 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Seperti yang telah terlihat pada gambar, pada warna pink, telinga luar terdiri dari daun telinga, gendang telinga, dan saluran telinga. Untuk warna kuning, bagian telinga tengah terdiri dari tulang landasan, tulang martil, tulang sangurdi, dan saluran eustachius. Sedangkan untuk yang berwarna biru, bagian telinga dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, dan rumah siput koklea. Bagian telinga luar yaitu yang terdiri dari 3, daun telinga, gendang telinga, dan saluran telinga. Daun telinga yang berfungsi untuk menangkap getaran, sedangkan gendang telinga yaitu fungsinya meneruskan gelombang bunyi dari udara, dan selanjutnya saluran telinga fungsinya untuk mengantarkan getaran. Bagian telinga tengah yang terdiri dari 4, ada tulang landasan, tulang martil, tulang sangurdi, dan saluran eustachius. Untuk tulang landasan dan tulang martil serta tulang sangurdi, ketiganya memiliki fungsi untuk menangkap getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke tingkap oval. Selanjutnya, saluran eustachius berperan dalam menjaga keseimbangan tekanan udara antara udara luar dengan udara di dalam telinga tengah. Bagian telinga dalam yang terdiri dari 3, saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, dan rumah siput koklea. Saluran setengah lingkaran berfungsi dalam menjaga keseimbangan tubuh.
Saraf pendengaran berfungsi menghubungkan reseptor bunyi dengan otak, sedangkan rumah siput atau koklea berfungsi mengantarkan getaran suara pada organ korti. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Yang pertama dimulai dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Selanjutnya, yang kedua, gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga yang disebut dengan membran timpani. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, landasan, dan sangurdi. Yang keempat, telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung eustachius. Selanjutnya, getaran dari tulang sangurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Yang keenam, koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Koklea berisi cairan limfa. Selanjutnya, getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruang koklea. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Organ korti ini berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Selanjutnya, sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Selanjutnya, indera pembau yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai organ penghirup karena memiliki sel-sel reseptor sensorik yang dapat peka terhadap rangsangan berupa zat kimia yang terdapat pada udara. Kemudian kita membahas mengenai anatomi hidung yang dimulai dari bagian rongga hidung. Rongga hidung fungsinya sebagai indera penciuman. Selanjutnya, bagian bulbus olfaktori fungsinya untuk memperbesar penciuman, memperbesar sensitivitas deteksi bau, menyaring bau untuk mendeteksi suatu bau. Lalu, fungsi tulang pada hidung untuk meningkatkan permukaan dari rongga hidung sehingga lebih banyak udara yang bersentuhan dengan mukosa hidung dan rambut halus di dalamnya. Selanjutnya, fungsi dari sel epitelium pada hidung sebagai proteksi atau perlindungan dengan cara menghasilkan mukus atau lendir. Kemudian, fungsi dari sel kemoreseptor pada hidung mendeteksi senyawa kimia yang terdifusi masuk ke dalam lendir. Selanjutnya, fungsi dari silia untuk menangkap partikel berbahaya dalam lendir dan mendorong ke tenggorokan untuk menimbulkan reaksi batuk. Proses penciuman dimulai dari ketika suatu zat berbau masuk ke dalam rongga hidung. Zat tersebut akan berikatan dengan sel reseptor spesifik yang ada pada hidung. Interaksi antara reseptor dan zat tersebut memicu pengiriman impuls rangsang di sepanjang akson, langsung menuju ke bulbus olfaktoris otak. Yang keempat, indera pengecap, yaitu lidah. Lidah sebagai organ perasa memiliki sel-sel reseptor sensorik yang dapat peka terhadap rangsangan berupa zat kimia. Selanjutnya, membahas anatomi dari lidah.
Bagian lidah yang dapat menerima rangsangan kimia berada di ujung permukaan luar lidah yang dinamakan sebagai ujung pengecap. Setiap ujung pengecap memiliki sensitivitas yang berbeda terkait sejumlah rasa, terutama rasa umum yang sering kita rasakan, meliputi rasa pahit, manis, asin, dan asam. Rasa manis dirasakan oleh bagian pangkal lidah, rasa asam oleh bagian tepi depan kiri dan kanan, rasa asin di bagian tepi belakang kiri dan kanan, dan rasa pahit di bagian tengah belakang lidah. Selanjutnya, papila lidah terdiri dari 4 lapisan, yakni papila filiformis yang berada pada seluruh lapisan lidah, berfungsi menerima rangsangan rasa sentuh dan pengecap. Kemudian yang kedua, papila circumfluata berada di dasar lidah dengan bentuk seperti huruf V. Kemudian yang ketiga, papila fungiformis menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk seperti jamur. Dan yang keempat, papila foliata terletak pada bagian pinggir lidah. Setiap papila terdapat banyak ujung pengecap di mana di setiap ujung pengecap masing-masing terdapat 3 jenis sel, yakni sel penyokong atau pendukung berfungsi untuk menopang. Kemudian yang kedua, sel pengecap berupa tonjolan seperti rambut yang keluar dari lubang pengecap atau reseptor. Yang ketiga, ada sel basal yang mampu menghasilkan sel penyokong dan sel pengecap. Dan yang terakhir mengenai indera peraba, yaitu kulit. Kulit sebagai organ peraba memiliki sel-sel reseptor sensorik yang dapat peka terhadap rangsangan berupa sentuhan atau mekanoreseptor. Kulit merupakan indera peraba terbesar karena ditemukan di seluruh permukaan kulit, terutama ujung jari, telapak tangan, kaki, bibir, dan alat kelamin. Kulit memiliki berbagai reseptor yang peka terhadap berbagai jenis rangsangan. Di antaranya, yang pertama Corpuscula pacini, reseptor tekanan kuat. Yang kedua, ujung saraf Ruffini, ujung saraf peraba dan reseptor panas. Yang ketiga, ujung saraf Krause, reseptor dingin. Yang keempat, Corpuscula Meissner, reseptor sentuhan. Dan yang kelima, lempeng Merkel, reseptor sentuhan dan tekanan ringan. Berikut ini merupakan daftar pustaka dari materi yang telah kita bahas, yaitu dari materi sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem indera. Oke, cukup sekian dari penjelasan mengenai sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem indera. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat dipahami ya teman-teman. See you.